selama ini belajar mengenal Tuhan ya, dan kita bisa praktekkan, maksudnya dengan pemahaman yang benar ya tentang Tuhan. Beda nanti saudaraku ya, ketika Anda diajar siapa Allah itu ya, bahwa Dia pencipta yang harus disembah ya, Allah itu ya. Dia Tuhan, artinya penguasa ya, yang berkuasa, yang memiliki kekuasaan ya. Jadi kita miliknya, kita di bawah kuasa ya, seluruh semesta. Makanya bahasa Yunaninya itu Sebaot, terjemahan dari Ibrani juga sama ya. Adonai Sebaot ya, semesta alam ya, Tuhan semesta alam, Yahweh, Yehova Sebaot, menguasa semesta ya, pemilik termasuk kita ya, miliknya Tuhan. Amin saudaraku ya. Dan saudara, saya pernah khotbah kan ngajarkan dulu, kalau kita punya sesuatu benda ya, suatu barang milik kita, pasti akan kita rawat baik-baik saudaraku. Hanya orang gila yang merusak ya, tidak merawat barangnya atau apa, orang yang enggak bertanggung jawab. Tapi Allah kita bukan seperti itu. Dia akan merawat, dia melihara milik kepunyaannya. Hanya enggak perlu takut saudaraku ya. Semua ini tidak usah bayangkan masalah kiamat, masalah apa, itu beda ceritanya saudaraku. Ya kadang orang sudah dipikir dibawa jauh ke sana ya. Memang itu kita perlu mempersiapkan diri. Tapi kadang-kadang pikiran itu membuat kita seolah-olah Allah itu benci sama dunia gitu. Benci sama ciptaan yang sudah rusak karena dosa itu. Sehingga seolah apalagi ada corona ya. Ingat saya awal-awal corona kan ngomong, enggak, Tuhan itu jangan kita salah berpikir Tuhan mau menghukum, mau seolah-olah kayak ya itu mungkin maaf ya agama yang enggak tahu lah yang mengajarkan gitu seolah-olah Allah itu marah gitu ya. Allah itu pendendam. Allah itu seolah-olah mau kayak menghukum gitu ya. Seolah-olah penuh dengan amarah yang mau dilepaskan karena manusia berdosa, enggak mau ngikut dia segala macam. No. Nih. Ya nanti saya jadi acara youth ya. Ini anak saya yang ngotot. Apa? Dia enggak tahu sudah dewasa mungkin ya. Pengen kan kapan tuh Valentine gitu ya. Saya lupa ya namanya. Saya tuh enggak tahu tanggal itu suka lupa, Saudara. Ya. Tanggal ulang tahun saya aja tanggalnya inget, pas dungnya itu lupa. Istri saya lupa nyelameti terus di ulang tahun. Valentine kan Februari lalu ya, lupa. Ya, saya mau ngajarkan tentang kasih ya, beda kasih dengan nafsu, dengan cinta yang pemikiran dunia ya, eros itu lain. Nanti di alun-alun ya, tidak apa-apa ya, kita nanti sharing-sharing ya, anak-anak youth tentang kasih ya. Jadi Allah itu kasih gitu loh. Ya, dia mengasihi. Bahkan nanti saya khotbah di situ juga kan waktu awal-awal corona itu menciptakan dunia ini dengan penuh cinta. Nanti di YouTube saya akan sharing, tunjukkan ayat-ayatnya, lebih saya detilkan itu. Detil bener-bener ngerti nanti. Yang mau ikut silahkan nanti di alun-alun ya, kita santai. Ya Fed AC kan masih muda ya, nggak apa-apa kalau ada waktu sambil ngobrol-ngobrol nanti. Alun-alun di sebelah mana sih? Ngerti, di bawah pohon atau ya jadi kita share nanti ya. Tuhan itu waduh enggak seperti yang salah selama ini dibayangkan ya, dengan pemikiran yang keliru ya, sehingga kadang-kadang maaf ya ada umat-umat yang merasa dirinya mewakili Tuhan untuk menghukum ya dunia ya, karena dianggap maksiat, dianggap berdosa. Beda banget saudara. Alkitab ngajar jangan kamu menjadi hakim, tidak ada. Ya, penghakiman itu haknya Tuhan. Siapa kamu? Kamu tuh kita ini lo dihakimi semua, kok ikut-ikut menghakimi. Pendeta itu tugasnya bukan menghakimi, ya, bukan menghukum gitu ya. Makanya itu loh, cara berpikir yang keliru itu kadang-kadang sering membuat nggak paham, nggak kenal dengan Tuhan. Ya, nanti saya sharing di YouTube itu, Allah adalah kasih ya. Ho theos, ya toh. Agape, estin gitu bahasa Yunaninya. Estin itu adalah. Emi itu kalau itu jadi subjek, ini kan objek soalnya ya. Estin itu emi, adalah kasih. Ya, itu luar biasa. Seperti Tuhan ngomong ego ke pater ya, Bapak itu, pater itu esa ya, estin adalah tunggal ya. Esmen itu karena untuk jamak ya, nanti itu adalah ya, esmen itu dari emi kalau jamak. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Jadi saudara harus lebih mengenal Tuhan ya. Supaya pemikirannya enggak keliru, seolah dihukum. Apalagi kalau lagi ada masalah gitu. Oh, ini lagi dihukum Tuhan gitu. Sebentar dulu ya. Ini saya sebenarnya nanti setelah mengajarkan tentang mengenal Tuhan, itu
Tapi ya nanti bicara tentang keselamatan, karya-karyanya ya. Tapi memang selama kita belajar Tuhan sedikit-sedikit kan karyanya juga ikut terbelajarkan istilahnya itu, ikut kepelajari ya. Apa contohnya tentang penciptaan ya. Ketika belajar tentang Allah, siapa Allah itu kan? Allah itu pencipta, karyanya kan pencipta. Saya kemarin iseng-iseng dengerin pelajaran santai dulu ya, agama Buddha gitu ya. Saya memang belajar juga perbandingan agama ya. Jadi Buddha itu non-teisme ya. Jadi mereka ini teis itu kan Allah ya. Jadi tidak mengenal namanya Allah gitu saudaraku. Dan saya melihat penciptaan ya, penciptaan di dalam konsepnya agama Buddha. Tidak apa-apa supaya Anda bisa mengerti perbandingan. Itu malah mirip teori Big Bang saudaraku ya. Jadi dari yang tidak ada memang menjadi ada gitu. Itu seperti ada kayak apa tekanan itu ya Big Bang itu kalau di teori anu ya. Suatu yang ledakan jadi pemampatan gitu terus akhirnya terciptalah macam-macam dengan sendirinya gitu. Teori Big Bang kan gitu ya kira-kira itu. Makanya planet-planet segala termasuk di bumi gitu. Jadi seperti apa ya automatically muncul kehidupan apa gitu. Dan itu disimpulkan menurut ajarannya itu karena ada nafsu gitu. Jadi ada keinginan. Wah, jadi itu dan mulainya jadinya enggak pernah belajar kan gini-gini. Itu jadinya itu mulai dari sesuatu yang bersifat apa namanya belum sempurna kayak angin gitu yang ngawang-ngawang itu ada kehidupannya terus nanti lama-lama jadi bentuk yang belum sempurna sampai lama-lama sempurna jadi manusia ya. Makanya teori-teori Darwin mereka juga bisa terima. Ya. Jadi sampai nanti sempurna seperti orang gini gitu ya. Gitu. Dan orang ini lama-lama muncul nafsu lah sampai datanglah Buddha itu tadi ya untuk menyelesaikan itu, mengajarkan untuk mengekang nafsu ini ya untuk mendapatkan kebahagiaan itu kira-kira gitulah. Dan saya lihat ini makanya kenapa kok kita perlu belajar mengenal Tuhan. Dan akhirnya saya sempat dengarkan pelajaran-pelajarannya lebih banyak ke saya melihat ya semua agama ngajar baik. Tidak ada agama ngajar buruk ya. Kalau ada yang salah mempraktekkan itu ya konslet aja saudaraku. Yang membunuh, saya yakin tidak ada agama ngajar membunuh ya. Agama ngajar menyiksa orang dengan alasan menghukum, mewakili Tuhan ya segala macam itu konslet saja menurut saya. Semua agama itu ngajar baik. Ya saya akui itu. Dan mengajarkan moralitas ya segala macam. Saudara aja kalau mereka moralitasnya maaf ya kayak Buddha gitu enggak boleh. Makanya biksu-biksunya itu pakai kaki telanjang supaya tidak sampai melukai binatang gitu ya, semut apa menghargai banget. Ya, makan yang tidak berjiwa karena ada nyawanya gitu ya. Jadi kalau diselidiki lagi sayur-sayuran itu termasuk makhluk hidup loh ya, biologi lah enggak boleh makan yang berjiwa ya, ada kehidupannya gitu ya. Untuk menghormati kehidupan kan seolah gitu ya. Bisa enggak makan apa-apa. Ini bercanda. Jadi kalau dipikir loh ya, berjiwa kan enggak cuma binatang. Itu saya pernah retreat dulu nyewa tempatnya yang Kristen gitu kan ada apa? Kristen apa itu? Yang enggak makan kayak gitu itu mirip kayak hukum Taurat itu. Advent ya. Wah itu enggak boleh. Wah kita sudah terlanjur nyewa, saya waktu kuliah tuh. Retreat. Wah makanannya sayur mayur. Waduh jangan lama-lama ya, bosen. Ya karena itu ya, punya pemikiran seperti itu gitu ya. Ya beda lah, ya silahkan lah. Tapi itu tadi semua agama ngajar kebaikan sampai ada yang sampai seperti itu. Tidak ada yang ngajar pun. Tapi itu tadi saudaraku. Saya melihat kapan ngajarkan tentang Tuhan. Saya juga belajar Konghucu juga, saya pelajari. Konsepnya Tuhan ada Konghucu malah, nyebutnya Dian ya. Tulisannya THIAN, itu artinya langit. Jadi langit itu juga diterjemahkan Tuhan. Tapi sekedar begitu selesai, nggak ada penjabarannya itu nggak ada gitu loh saudaraku. Penjabarannya itu nggak ada. Lah makanya saya ngomong gini menyemangati Anda gitu loh saudaraku. Wah belajar Tritunggal kok sulit banget ya. Belajar mengenal Allah kok Kristen ini kok wah ya kadang apalagi mungkin Pak Agung cari-cari ngajarin mungkin itu saudaraku. Sebenarnya kalau mau dibuat gampang ya bisa. Agama-agama itu malah konsep Tuhan pokoknya ada Tuhan gitu, tapi enggak dijelaskan seperti apa Tuhan itu. Terus pokoknya diajari berbuat baik begini. Selesai. Lah Kristen kan Tuhan itu rumit banget. Coba buka ini dulu. Yakobus 2 ayat berapa? 19 enggak salah ya. Ini motivasi dulu supaya Anda semangat belajar mengenal Tuhan. Yakobus. Engkau itu Yakobus kok. Ini 2 ayat 19. Ya coba baca sama saudaraku. 1, 2, 3. Engkau percaya apa? Bawaannya ada
Eis, bahasa Yunani Eis itu ya apa? Esa, itu terjemahan satu atau Esa sama. Hanya ada satu Allah saja, Allah itu Esa. Kau percaya itu? Itu apa saudaraku? Baik. Tetapi, nah ini baca sama-sama. Setan-setan pun juga percaya akan hal itu, bukan cuma percaya, dan mereka gemetar. Anda aja mungkin enggak gemetar sama Tuhan, kurang ajar manusia. Loh, gemetar loh. Kenapa Yakobus bisa nulis begini? Nanti kapan-kapan kita belajar mujizat-mujizat Yesus. Setan-setan tuh gemetar. Sampai mohon-mohon, jangan kami dibuang, itu yang di babi itu loh. Itu kan soalnya mohon-mohon, takut bener sama kami tahu engkau anak Allah gitu, tahu. Saudara, mungkin setan pengertian Tritunggalnya lebih hebat loh. Karena di dunia roh kan, saudara aja kan, dia ngerti Yesus ini anak Allah gitu. Orang Yahudi ahli Taurat yang belajar kitab suci, enggak ngerti. Engkau menyelidiki kitab-kitab suci berbicara tentang aku, tetapi kamu enggak mau datang kepadaku, kamu nolak aku. Udah punya kitab suci, belajar pinter enggak ngerti. Setan ngerti. Ngerti Allah, ngerti ada anak Allah, ngerti ada roh Allah. Esa itu ngerti. Bahkan gemetar gitu loh. Maaf saudaraku, kalau hanya, ya saya enggak mengomongkan agama lain lah. Kalau hanya ngomong, ada Tuhan, ngerti semua. Ya, Paulus waktu khotbah di mana Athena itu ya, menjelaskan Allah yang dikenal. Saya waktu khotbah judulnya. Nanti ini judulnya Allah yang menyatakan diri. Apa saudaraku? Allah yang menyatakan diri itu beda banget. Agama apapun mungkin agak, ya kita punya ciri khasnya di sini ya. Makanya kenapa ada Kristus datang itu karena Allah menyatakan diri melalui Tuhan Yesus. Nah itu nanti ke situ arahnya. Tapi kita akan melihat konsep-konsepnya dulu. Ya, kalau cuma ngomong Allah itu satu. Kita punya Tuhan yang mencipta. Roh, setan ya roh. Cuman siji ngerti. Wong Kristen yo gak gendeng Tuhan wakeh. Gak. Loh, saudara, orang Hindu itu mereka juga punya pemikiran, keyakinan Tuhan itu satu, Sang Yang apa itu? Widiwase. Sang Yang Tunggal. Cuman itu pemikirannya ya, mereka yang tunggal itu menyatakan bisa memanifestasikan dirinya dalam berbagai wujud dewa. Jadi dewa-dewa itu manifestasinya Sang Tunggal tadi gitu loh. Dan dewa utamanya kan 3 kan. Nah, makanya saudara perlu belajar Tritunggal, karena itu ada Trimurti. Nanti kalau enggak belajar bisa keliru. Hampir sama. Ya 3 dewa utamanya Trimurti itu, Dewa Brahma itu dewa yang menciptakan. Dewa Wisnu, dewa yang Allah suka lihat India ya pura-pura. Yang kapan film India kan banyak itu. Terus yang terakhir Dewa Siwa itu kan, dewa pelebur. Enggak, Krishna kan penjelmaannya yang Wisnu. Jadi ini dewa utamanya itu, ya. Ini 3 ini. Nah, kalau kita salah belajar, nanti mirip. Allah Bapa, Allah yang mencipta, kayak Brahma. Allah Anak, Allah yang datang ke dunia menyelamatkan. Nanti kayak ini kayak Wisnu nanti. Terus Dewa Siwa tadi pelebur ya untuk kiamat itu. Wah, seolah-olah terbagi-bagi tugas. Allah kita enggak begitu. Dalam penciptaan ini, supaya ini intermezzo dulu, penciptaan. Tritunggal. Jadi yang mencipta itu bukan Allah Bapa, Allah Anaknya masih tidur, belum muncul itu. Enggak, itu pemikiran makanya saya enggak setuju kalau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Istilah itu sepertinya nanti membuat salah. Sehingga ada 3 Allah gitu. Yang benar itu apa? Saya sudah ngajarin. Allah Bapa, Anaknya Allah, atau kalau enggak ya, gini aja. Allah atau Bapa. Terus anaknya Allah atau anaknya Bapa. Terus ada roh Allah atau rohnya Bapa. Gitu. Bahasa Yunani itu, ya, Huios Tuteos, anaknya Allah, anak Allah gitu, anaknya Allah. Anak Allah itu firman Allah gitu loh. Jadi yang cuman satu gitu loh. Ya harus ngerti, adalah Kristen itu bukan 3, ada Bapak, ada bapaknya, ada anaknya atau firmannya, ada rohnya di dalamnya Bapak tadi ya satu. Setan ya tahu gitu loh. Gemetar malah. Nah, masalahnya pengetahuan Anda dengan setan ini hebat mana? Kalau Anda sama setan aja kalah pengertiannya, wah kebangetan gitu. Makanya kenapa perlu belajar. Kalau cuma ngomong konsep Tuhan itu ada, pencipta gitu, tapi jelaskan seperti apa Tuhan itu.
Dan semakin Anda ngerti, nanti lihat saudaraku, tadi kita akan nyembah itu. Saya diingatkan Allah itu roh. Dia memenuhi langit bumi segala isinya, tak terselam, tak tersedih, tapi deket juga gitu loh. Ya toh? Nah, tapi kan ini kita baru belajar sampai di situ. Kalau pemahamnya lebih dalam kok bisa deket? Kok bisa? Nah, kita akan belajar hal ini tentang Allah yang menyatakan diri ya. Wah, ini nanti panjang banget ya. Mungkin bisa berapa kali khotbah sampai nanti ujungnya kepada Kristus ya. Kita lihat dulu ayatnya ya. Jadi Allah yang kita kenal di dalam Kristus ya, Allah yang dikenalkan Tuhan Yesus istilahnya gitu ya. Ada banyak agama mengenalkan Tuhan. Tuhan itu dikenal dari nabi-nabinya, mengenalkan ini ada Tuhan. Atau tokoh-tokoh agama itu Tuhan itu seperti itu, ya seperti ini, seperti itu. Nah kita akan melihat kalau Kristen, ya di dalam Kristenan, Tuhan itu dikenal dari mana? Dikenal melalui apa gitu. Nah, intinya Allah itu dikenal melalui Tuhan Yesus, yang dikenalkan Yesus. Yang dinyatakan oleh Yesus gitu. Makanya istilah saudara nanti membiasakan diri dengan istilah-istilah menyatakan diri, dinyatakan ya. Nanti lain kali kita akan khusus bahas ini tentang, pokoknya dengerin dulu aja, menyatakan diri, dinyatakan. Memang sulit cari bahasa Indonesia yang cocok itu apa gitu ya. Di dalam bahasa Yunani-nya ada 4, tapi 4 ini yang terakhir ini jarang digunakan. 3 ya, saya sudah sering ngomong, lama-lama dengerlah ingat. Kayak saya pernah ngomong, apa? Allah menyatakan diri itu diterjemahkan di Indonesia kan, itu dari 3 bahasa Yunani. Ya. Yang satu, paling gampang dulu aja. Saudara ingat-ingat Theophany ya. Theo itu Allah. Ingat, enggak apa-apa, sering didengerin lama-lama ingat Theo ya, Theos. Theo itu artinya Allah. Phani itu dari phanero. Artinya apa? Menampakkan diri. Theophany. Jadi menyatakan diri itu Allah itu menampakkan diri. Terus di Yohanes 1:18 tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang dipangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Itu exegesato. Exegesato itu artinya menjelaskan. Katakan 1, 2, 3. Jadi menyatakan diri itu menjelaskan. Gitu, ben jelas. To make clear. Yang enggak kelihatan, enggak jelas, jadi jelas. Siapa yang menjelaskan itu? Anak Allah. Karena Bapa enggak kelihatan. Minggu lalu belajar kan, Allah itu roh. Nah dimaksud itu Bapa, saudaraku. Mungkin lebih jelas itu Yesus kan menjelaskan Bapa. Bapa itu Yohanes 4:24, Yesus menjelaskan kepada perempuan Samaria, Allah itu Bapa itu roh. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dihampiri, tidak mungkin diselami, tidak tersidik, tidak terjangkau gitu loh. Tidak mungkin dikenal gitu loh. Nah, nanti bagaimana cara mengenalnya? Lah itu Allah menyatakan diri. Misalnya Anda belum kenal saya cuma berdiri di sini, saya enggak ngapa-ngapain, kira-kira Anda bisa kenal saya enggak? Ya toh? Lah minimal separuh, saya sudah menyatakan diri saya dengan hadir, menampakkan diri kepada Anda. Jadi Anda melihat penampilan saya. Tapi aku nek meneng tok, diem saja, Anda kenal saya enggak? Sopo wong iku ya? Sopo yang ganteng iku ya? Ngelem dhewe jeneng. Daripada enggak ada ngelem, siapa itu ya gitu. Ya diem saja, enggak ngapa-ngapain. Makanya kenapa berapa waktu lalu saya khotbah tentang ekspresi kan, bagaimana orang itu mengekspresikan dirinya, menyatakan diri. Selain kelihatan orangnya juga berbicara, ngomong, makanya belajar tentang logos zaman ini. Bahkan kita pun misalnya enggak lihat sesuatu yang nampak. Ini enggak apa-apa sambil belajar dikit ya. Karena kita belajar tentang Allah yang menyatakan diri. Saya pernah bercanda kan, kucing. Ini rumah saya lagi, ibu saya stres nih, kucing, enggak bisa tidur, kenapa malam-malam? Kan nggak ngerti bahasa kucing, artinya apa itu. Walaupun nggak kelihatan kucingnya, tapi dengar suaranya, tahu bahwa ada kucing di plafon lagi. Gonggong itu mungkin kecepit, walah naik plafon, terus babano lah kesel, lah mandek dewi, nanti kalau capek, mulutnya kan tidak capek-capek, meyang-meyong, nggak usah didengerin. Wah nyari gimana, sulit deh, kan rumah saya lantai 2 ya, mau naik kemana saya sudah. Badan segini naik, enggak berani saya tinggi-tinggi, makanya biarin aja saya gitu. Lama-lama muncul disiram banyu apa digebuk biar aduh. Enggak tahu kucing itu sering di tempat saya itu, heran. Pernah ini bercanda dulu, tetangga-tetangga itu ibu saya kalau pagi kan sering belanja bareng. Enak ya tetangga-tetangga, perumahan ini kucingnya sudah enggak kemana-mana lagi tempat saya. Iya enggak kemana-mana, ke rumah saya katanya. Enggak tahu rumah saya jadi sarangnya kucing, saya tuh heran, pegel ya.
Jadi itulah, walaupun tidak kelihatan, tapi ada meong, meong. Anda bisa tahu ada kucing, apalagi ada wow, 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 apa? Kucing ngapain? Bertengkar. Kalau yang jangan ya sebel dia pernah wis ditinggal suami seminggu sekali ketemu gitu. Nanti ada yut lagi ditinggal. Udah ada kucing pamer sama pasangannya, kucing pacaran. Sebel dia dilempar sandal. Nggak lihat wujudnya, tapi dengar suaranya, tahu bahwa ada kucing. Itu kan makanya logos itu, saya ini contoh sederhana, ada suara saja Anda bisa ngerti. Nah ini contoh, minggu lalu, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru ya, karena dalam nanti agak berat, saya takutnya Anda pedot nanti, hanya yang ringan dulu. Saya pernah ngajar tentang Kolose 1 ayat 15-16 ya, penciptaan ya. Yang diciptakan Tuhan itu ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Nah yang tidak kelihatan ini, saudara hati-hati, yang tidak kelihatan itu adalah makhluk roh ya. Malaikat, itu nama surga, itu tidak kelihatan. Nah saudaraku, saya pernah kan, ini supaya kasih contoh, kayak virus dan bakteri. Itu kelihatan apa enggak? Tapi apakah termasuk roh? Kan enggak kelihatan. Itu bukan roh, itu tetap fisik. Itu sebetulnya kelihatan, tetapi karena kecil, jadi enggak kelihatan. Bisa dilihat pakai apa? Mikroskop, pinter. Sudah pernah sekolah dulu. Pakai mikroskop. Lah sekarang gini, walaupun itu enggak kelihatan, itu fisik ya, bukan roh. Kan enggak kelihatan, tapi kok kita tahu bahwa itu ada. Jadi saya mau ngomong gini nih, giringnya supaya Anda itu percaya Allah itu ada gitu loh. Loh Allah itu ada, enggak kelihatan. Virus, bakteri saja enggak kelihatan kok Anda percaya itu ada. Ya tadi kasih contoh kucing memang ada, Anda pernah lihat ya. Ketika dengar suaranya udah punya bayangan, oh kucing kawin, oh kucing kerah ini. Oh kaing, anjing kecepit pintu, keplindes ini. Teriak-teriak. Jadi, tapi sudah bayang. Kalau virus, bakteri kan enggak pernah lihat, kecuali yang Joshua mungkin kuliah praktikum, ya, pakai apa namanya, enggak tahu Lili nanti mau kuliah apa ya. Dia orang IPA katanya mau IPS. Banyak bidang kok, nanti sharing-sharing ya, jangan anu dulu, tenang aja ya. Jadi apa namanya virus, bakteri, lah paling gampang gini. Ya toh. Lah ketika buntung bersin-bersin gini. Saudara tahu enggak? Saya enggak nakut-nakuti loh ya, udara ini banyak virus ya, kuman. Oh memang banyak. Makanya ada matahari ini kan Tuhan kasih untuk mengatur kehidupan ya, membunuh virus, kuman. Di sekitar kita banyak. Dan yang kedua, kita punya daya tahan tubuh gitu. Ketika bersin-bersin, wajing. Sorry, bukan anjing loh. Wajing. Apa? Saya wahingnya gitu. Wahing gitu ya, wahing. Itu hajing gitu. Itu sebetulnya ada virus yang sedang mau masuk ke dalam tubuh kita. Terus tubuh kita mereaksi, bersin. Nah, jadi itu yang belajar ngerti akhirnya, oh ada virus yang sedang direaksi oleh tubuh. Jadi itu enggak kelihatan tapi karena ada, wah ini ada virus, ya, tahu dari mana? Ketika orang, makanya kenapa bersin harus ditutup. Sekarang kan ngajari tutupnya begini ya. Dulu kan tutupnya begini, salah buntung, begini. Jadi kenapa? Kan setelah ada corona ini orang mulai pemikiran mulai maju ya. Karena tangan ini makanya cuci tangan kan supaya enggak pegang-pegang udah upil gini ya. Telinga gitu ya, terus apa? Mulut enggak. Ngapain tangan sampai gini-gini? Ya kan namanya enggak sengaja. Ini kan makanya tangannya harus dicuci, itu paling penting kan itu. Jadi begini, soalnya kalau begini lupa gini megang temennya ya, meraup temennya ini. Habis wajung gini. Nyalami temennya, makanya gini ya, hoing gitu ya, yang bener gitu ya, hoing biasain gitu ya. Nah itu ada virus, terus bakteri misalnya, maaf ketika Anda tiba-tiba pules, habis makan apa, lari terus, maaf ya, buang tadi, itu ada bakteri yang sedang bereaksi di usus Anda. Nah jadi sesuatu itu yang enggak kelihatan itu ternyata jadi bisa dimengerti. Karena ada, lah ini ada apa istilahnya? Ada manifestasinya, ada penyataan dirinya. Ya toh, yang direspon oleh tubuh tadi. Ini contoh yang enggak kelihatan. Nah,
Sekarang kita, kalau manusia ini paling gampang. Menyatakan diri, lah manusia itu menyatakan dirinya itu lewat apa? Ini, aduh kacamata mesti ketinggalan terus ini. Ya ini saudaraku. Saya pernah khotbah ini, saya ingatkan, Mazmur pasal, buka. Sudah saya ingat tuh, tak bawa ya malah lupa. Mazmur 37 ayat 30. Ada tisu enggak? Minta izin. Ini ada virus ini di hidung ini. Tapi enggak perlu takut, Tuhan tuh kasih kita antibody, anti kekuatan, amin. Itu saudaraku ya. Wah terima kasih Bu Untung. Wah ya terima kasih. Mazmur 37, 30, 1, 2, 3. Mulut orang benar mengucapkan, kamu cuma satu. Tisunya loh, cuma satu. Buntung sini, buntung. Saya kelihatannya agak banyak ini anunya. Oh enggak, sudah cukup. Enggak kelihatan. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Dan lidahnya mengatakan hukum. Jadi orang benar ini mulutnya yang keluar adalah hikmat. Terus orang benar ini lidahnya yang keluar apa? Hukum. Ini kan saya sudah ngomong ini kiasan ya, bukan berarti mulut, lidah ini yang dimaksud mulut dan lidah ini maksudnya apa? Perkataan. Ya kan sudah akal kita main dan maksud mulut orang benar, mulutnya ini loh mengeluarkan ya apa mulut mengeluarkan hikmat. Ini kan bicara perkataannya ini loh. Lidahnya ini bicara perkataan, yang keluar tuh hikmat, yang keluar itu hukum, keadilan. Orang benar, ekspresinya, mengeluarkan ini, yang keluar. Nah, makanya Yesus itu kalau ngajar, kamu lihat orang itu, lihat buahnya. Lihat apa yang dikatakan, yang dilakukan. Maksudnya apa? Pohon itu bisa dilihat baik, dilihat dari buahnya. Nah, perkataannya apa? Kalau perkataannya penuh keluhan, perkataannya negatif, perkataannya penuh caci maki, perkataannya penuh hal-hal yang jelek, nah, apakah sesuai ini? Orang benar yang keluar ini hikmat. Orang benar itu yang keluar apa? Hukum. Ya. Ini ekspresi daripada apa yang dikeluarkan oleh orang benar. Terus selain perkataan, ini maksudnya manusia itu mengekspresikan diri, menyatakan diri melalui perkataan. Dan kita bisa tahu ini orang ini seperti apa dari omongannya. Kalau pesimis terus, ini orang negatif. Kalau ya positif, wah ini orang ini positif banget ya. Atau apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Ya. Kita bisa mengetahui dari situ. Amsal 10:23. Amsal 10:23 katakan berlaku cemar, berlaku, ya, suatu action, suatu tindakan. Berlaku cemar adalah apa saudaraku? Kegemaran orang bebal. Senangan kan? Orang bebal itu lebih dari goblok saudaraku. Goblok itu karena mungkin kurang belajar. Orang kalau belajar dari goblok jadi pinter bisa. Bebal itu lebih dari goblok. Karena apa? Dia enggak mau belajar. Bebal itu bisa kayak keras kepala, orang bisa diajarin. Karena enggak mau belajar. Dan bukan tidak mau, tidak bisa akhirnya. Enggak bisa diajar karena enggak mau, bebal. Keras kepala. Sebagaimana itu orang-orang seperti ini yang dikeluarkan, kelakuan yang muncul dalam hidupnya adalah hal-hal yang cemar, yang kotor, yang enggak baik. Sebagaimana melakukan apa? 1, 2, 3, melakukan hikmat. Hikmat itu ternyata enggak cuma dikatakan, tapi juga dilakukan. Dari kelakuannya kita bisa tahu, ini pinter wong ini. Enggak cuma dari omongan kan juga kelihatan, pinter omongannya. Masuk pas di hati, kena omongannya, cocok. Ya, orang benar tadi yang keluar hikmat. Wah, sip. Hukum. Wah, benar ini. Enggak salah ini. Gitu. Tapi orang bebal enggak usah cuma omongan, yang dari kelakuannya enggak usah ngomong, dari kelakuannya mendring wong iki. Gabok wong iki gitu ya, bebal, ngawur wong iki. Kan orang kelihatan. Gitu kok. Ya, saya dulu ya gitu, saudara ya. Mau cerita malu ada anak saya, saudara ya. Kelakuannya enggak baik, enggak benar, saudara ya. Tetapi orang yang berhikmat, orang pandai di sini ya, itu melakukan apa? Hikmat dari kelakuannya kelihatan. Nah nanti kita kan, ini manusia cara mengekspresikan.
Manusia yang terbatas fisik ini ya baru dapat berkomunikasi atau menyatakan dirinya melalui ini tadi perkataan maupun perbuatan. Ya, untuk menyatakan dirinya. Jadi orang ngerti, oh coba saya akan kasih contoh. Kalau cuma physically saja enggak bisa. Mayat, saya pernah kasih contoh kan. Mayat itu kan manusia wujudnya. Tapi karena tidak ada kehidupannya, dia enggak bisa ngomong. Dia enggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kita enggak ngerti, ini opo ini? Yang ngertinya mayat ini. Enggak tahu pikirannya, enggak tahu perasaannya, enggak tahu dia mau apa sudah enggak bisa. Makanya harus ada kehidupan. Ya, lah, oleh karena itu Allah juga menggunakan cara yang sama agar manusia dapat mengenalnya. Ya, karena bicara kepada manusia, Allah menyatakan diri pada manusia, makanya Allah juga pakai cara yang sama yang dimengerti manusia. Makanya di Alkitab tuh ada namanya antropomorfisme, dari antropos itu manusia, morfisme gambar atau bentuk. Makanya di Alkitab Anda akan melihat Allah berpikir, Allah menyesal, sedih, Allah jadi kayak sedang runding waktu mau ngomong sama Abram ya tuh, waktu mau hukum Sodom Gomorrah, akan kusembunyikan ke hal ini lah. Itu Allah itu digambarkan seperti manusia. Terus ada tangan, ada kaki, ada ayat 5 Yohanes 59 ya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Yesaya ya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak kurang panjang untuk mendengar. Panjang. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doamu, tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allah. Yesaya 59 ya, ayat 1 atau 2. Adalah dosa dan kejahatanmu. Ada tangan Tuhan, ada telinga Tuhan. Apakah Tuhan punya telinga, punya tangan? Itu kan penggambaran. Telinga itu untuk mendengar. Tangan itu untuk menjangkau, untuk memegang. Makanya tadi kita nyanyi, Tuhan memimpinlah. Anda kan bayangkan, oh Tuhan sedang mimpin. Tuhanlah yang tanganku dipegang teguh. Berarti kan tangan Tuhan megang kita. Tapi apakah benar Tuhan punya tangan gitu loh? Ini kan kiasan gitu loh saudaraku. Amin. Kiasan, antropomorfisme namanya. Antropos itu manusia. Lah, Allah nanti akan pakai cara seperti ini ya supaya dapat dikenal manusia. Kita akan melihat dulu ayat-ayat bahwa jadi manusia ini fisik ya, kelihatan. Makanya mengekspresikan dirinya ya melalui hal-hal seperti itu, perkataan dan perbuatan yang nampak. Nah, saya akan tunjukkan dulu satu ayat, inilah ciri khasnya di dalam kekristenan. Oh, tadi saya sempat ngomong masalah ini ya, tentang beda dengan Trimurti tadi ya. Seperti ada pembagian, jadi Tuhan itu yang widinya memanifestasikan dirinya dalam berbagai macam dewa. Ya, dengan tugasnya masing-masing, ada Bathara Surya, yaitu mengekspresikan untuk menyinari dunia segala macam. Penciptaan itu berarti Brahma segala macam ya. Oke, di Kristen jangan salah, enggak gitu. Saya mau tanya, siapakah yang menciptakan ini sebelum saya masuk ke sini? Tadi kan kita belajar Allah itu enggak kelihatan ya. Saya mau tanya sekarang, siapakah yang menciptakan, kita mengenal ada 3 hypostasis ya, realita dari diri Allah itu loh. Ya tadi Allah, ada firman-Nya atau anaknya itu atau firman-Nya dan rohnya. Saya mau tanya, siapakah yang menciptakan dunia ini? Saya ulangi lagi ini pertanyaannya. Biar saya tahu Anda enggak keliru yang ini. Kalau pendapat bisa salah benar, kalau ini enggak boleh salah yang ini. Kan waktu Kersel, ini salah atau benar, enggak ada salah benar pendapat, itu bebas ya. Itu sebagai manifestasi hubungan kita dengan Tuhan, kita sharingkan dengan teman kita. Tapi kalau ini enggak boleh salah, saya mau tanya, yang menciptakan alam semesta ini siapa? Kalau kan Brahma, kan Wisnu bukan pencipta. Ini supaya Anda bisa membedakan Trimurti dengan Tritunggal gitu loh. Bapa, firman-Nya atau rohnya? Siapa yang menciptakan? Biar ngerti. Ya Tritunggal. Allah yang menciptakan, merencanakan. Terus firman yang melaksanakan. Itu dan firman-Nya. Rohnya yang memberi kehidupan. Jadi terlibat semua. Keselamatan juga begitu. Siapa yang menyelamatkan kita? Nanti kita akan masuk keselamatan. Banyak ayatnya itu. Ya Bapa itu ya menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan. Roh Kudus juga menyelamatkan. Nah, makanya perlu dipelajari. Allah yang merencanakan, Allah yang mengasihi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya ini?